Center. Sertai peraduan tonton dan menang Bobo Boy Galaxy Story Desember ini. Selamat datang ke pertandingan memasak antara Bobo Boy dan Kuali. Mulakan sekarang. Bobo Boy kuasa 5. Wah! Aku kalah sajalah, boleh tidak? Resepi tom yum kamu lawan resepi tom yum aku. Bye. Buah langsat, buah strawberry. Keputusannya adalah... Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Promo Bobo Boy Galaxy Story episode 3 Resepi Warisan Terulung sudah dirilis Monster, yang dimana episode ini Nat jamin pasti akan jauh lebih baik dibandingkan episode sebelumnya. Yang sebenarnya dari awal teasernya sudah ada beberapa yang terlihat jika sebagian adegan sengaja diubah oleh Monster untuk menyesuaikan cerita yang sudah terjadi. Baiklah, biar intronya nggak kepanjangan, mending langsung saja kita mulai. Breakdown Bobo Boy Galaxy Story episode 3 Resepi Warisan Terulung. Let's check this out. Yay! Scene dimulai dengan memperlihatkan arena pertandingan masak Galeri Master Cindo. Maksudnya Galeri Masak Rimbara, yang akan menjadi arena pertarungan antara Bobo Boy dan Kuali untuk memperebutkan pengakuan dari Guru Garum. Selain itu, sepertinya galeri masak ini dibuat di dalam pohon tempat Guru Garum berhibernasi. Yang hal ini bisa saja terjadi, itu karena pertarungan masak antara Kuali dan Bobo Boy itu terjadi beberapa hari setelah Bobo Boy dan Kuali menyetorkan bahan-bahan masakan yang mereka dapatkan. Selain itu, jika kita perhatikan dengan baik-baik, kita bisa melihat para Brolangkas Brothers yang ikut menjadi penonton di tribun. Yang hal ini memang sudah sesuai dengan cerita yang ada di komik. Nyengir kalian. Pasti kalian seneng kan sesuai sama komik? Selain itu, di acara pertandingan antara Bobo Boy dan Kuali, Tokasa akan berperan penting sebagai MC sekaligus juri kedua. Yang sebenarnya harusnya Tokasa jadi juri ketiga sih. Kenapa? Hehe, nanti kita jelaskan. Berikutnya kita diperlihatkan dengan Bobo Boy yang sudah lengkap dengan setelan baju chefnya. Yang sebenarnya ada cerita menarik sebelum Bobo Boy bertanding masak dengan Kuali. Yang sebenarnya pertandingan ini itu dari awal udah berat sebelah, yang dimana bakal mudah dimenangkan oleh Kuali. Itu karena Bobo Boy itu sebelumnya tidak memiliki background sebagai tukang masak. Namun dengan plot armor, maksudnya dengan tekad dan kemauan yang kuat, Bobo Boy berhasil mengimbangi skill masak dari Kuali dalam memasak tom yum. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Kuali dengan setelan chefnya yang sama terlihat keren. Yang sebenarnya sangat disayangkan flashback dari Kuali yang tidak diceritakan dalam versi animasi. Yang sebenarnya Kuali ini minggat dari rumahnya sendiri karena impiannya yang ingin menjadi seorang chef terhebat di galaksi malah ditentang oleh orang tuanya dan malah menyuruh Kuali agar menjadi animator. Ya masalahnya si Kuali ini tidak suka sama kartun, sehingga dia itu minggat dari rumah dan belajar sebagai chef secara otodidak. Sehinggalah dia menemukan informasi mengenai Guru Garum yang cukup terkenal. Scene dilanjut memperlihatkan keempat bahan langka yang sulit untuk didapatkan, yang disatukan menjadi hidangan tom yum versi Kuali, yaitu tom yum galaksi. Yang dimana Kuali sangat yakin bisa mengalahkan Bobo Boy dengan resepnya. Tapi ada bahan yang cukup pelik jika kalian perhatikan baik-baik. Di antara garam kristal, buah kelapa langit, dan api biru. Cili suci milik Kuali itu bentuknya jauh berbeda dari cili suci yang dulu Yaya, Ing, dan Kuali petik dari kebun cili suci. Yang warnanya itu lebih terlihat seperti emas dan bentuknya jauh lebih panjang daripada cili suci yang biasanya. Ya, buat kalian para pembaca komik Bobo Boy Galaxy musim 2, pasti kalian tahu kenapa bentuk cili suci Kuali berbeda dengan cili suci milik Bobo Boy. Yang dimana cili suci yang Kuali gunakan untuk bahan masakan adalah cili suci yang sakral dan lebih langka dari cili suci yang digunakan oleh Bobo Boy. Nah, di sini Nat curiga, apakah nanti Monster akan memberikan kejutan yang tak terduga, yang dimana scene di komik saat
jago paruhlang menyerang tempat pertandingan masak akan dianimasikan oleh Monster Studio. Itu karena kenapa Monster harus repot-repot membuat scene yang menggunakan cili suci super langka ini jika seandainya ras manusia burung memang benar-benar gak akan dianimasikan. Tapi bagaimana jika sebaliknya Monster tiba-tiba membuat sebuah kejutan yang memperlihatkan ras manusia burung yang ternyata diadaptasikan ke versi animasi? Ya minimal sih jago paruhnya doang lah. Scene berikutnya kita diperlihatkan Gopal yang mencurahkan rasa kekecewaannya terhadap Kuali. Karena walaupun si Gopal ini terlihat butuh Kuali cuma dari masakannya aja, tapi sepertinya Gopal itu benar-benar tulus menganggap Kuali sebagai BFF barunya. Next, kita diperlihatkan Boboiboy yang menggunakan kuasa 5-nya dengan formasi Boboiboy Halilintar, Boboiboy Gempa, Boboiboy Blaze, Boboiboy Ice, dan Boboiboy Duri. Namun, buat pembaca komik, kalian juga pasti sadar jika ada perubahan adegan dalam versi animasinya, yang dimana dalam komik saat berpecah, Boboiboy Halilintar langsung memegang pisau halilintar saat memecahkan diri. Begitu pula dengan Boboiboy Duri, yang dalam versi komiknya, Boboiboy Duri itu langsung berpecah sambil membawa bawang daun yang cukup besar. Yang dalam versi animasi, mereka itu keluar dengan tangan kosong. Tapi adegan yang Nat harapkan itu diubah malah tetap ada. Dan Nat tuh masih bingung sampai sekarang kenapa Boboiboy Gentar pakai sarung tangan tanah. Lah, itu tanah loh. Emang boleh sehigienis itu masak pakai sarung tangan tanah? Scene dilanjut memperlihatkan ekspresi kawan-kawan Boboiboy yang terkesan dengan kuasa pecah 5 Boboiboy. Itu karena kuasa itu terakhir kali digunakan saat di salah satu ucapan hari raya Boboiboy yang pernah berpecah 5 untuk membagikan hadiah raya ke Tuaba. Saat itu di Boboiboy Galaxy musim 1. Ya, sehingga wajarlah kawan-kawan Boboiboy terkesan melihat Boboiboy saat menggunakan kuasa pecah 5-nya. Karena terakhir kali mereka lihat itu pada saat di Boboiboy Movie 1. Scene dilanjutkan memperlihatkan banyak sekali adegan yang cepat terjadi. Dimulai dari Boboiboy Halilintar yang memotong-motong bahan masakan dengan sangat cepat sampai kelihatannya dia gunain Kagebun scene gak sih? Mantap banget scene-nya. Berikutnya kita diperlihatkan dengan Kuali yang overconfident karena dia meminta Boboiboy untuk mengaku kalah padahal keputusan dari juri juga belum keluar. Ya, kepedean banget sih bocah sayur. Next, kita diperlihatkan awal mula tim Boboiboy mulai mengalami kekacauan di dapur. Gemes bener Nat melihatnya. Adegan ini tuh konfliknya terjadi karena kesalahan diri sendiri. Terus ada Kuali yang memotong-motong bawang. Siapa yang meninggalkan bawang di sini? Dan terlihat ada api dari Chef Boboiboy Frostfire yang menyala. Dan uniknya, dua warna api yang terlihat, yaitu biru dan merah. Yang pada akhirnya, scene ditutup dengan Tok Kasa dan Guru Gaharum yang mencicipi masakan kedua kontestan, yang kemudian akan mengumumkan pemenang dari pertandingan masak ini, yang ditunggu-tunggu jawabannya oleh para penonton. Namun sayangnya, sepertinya Cendato yang harusnya jadi juri kedua di sini tidak akan dianimasikan, yang padahal warga Cendawa sudah dianimasikan di episode ketiga. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye! Yes! Yes!